Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adela Dwi Putrian, PM 10010210707 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Permohonan Keberatan Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bandung. Untuk sebelumnya, saya telah melaksanakan kuliah kerja lapangan di Pengadilan Agama Bandung, tempatnya di Jalan Terusan Jakarta, nomor 120, Antapani Tengah, Kota Bandung. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai tujuan dan manfaat dari kuliah kerja lapangan yang telah saya laksanakan. Untuk tujuan KKL yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kerja sesuai dengan bidang ilmu. Yang kedua, mengidentifikasi persoalan dan tantangan di dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu. Yang ketiga, memahami dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari pada aspek dunia kerja. Kemudian untuk manfaat KKL yang pertama, meningkatnya wawasan mahasiswa dalam dunia kerja. Yang kedua, memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang hubungan teori dan praktik di lapangan terkait dunia kerja. Dan yang ketiga, memberikan bekal dan pengenalan pada mahasiswa tentang dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu. Sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama, saat ini selain dapat diajukan melalui prosedur gugatan biasa, dapat pula diajukan melalui prosedur gugatan sederhana. Substansi hukum dari gugatan sederhana sendiri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur gugatan sederhana yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang mana merupakan hasil pengoptimalan kekurangan prosedur gugatan sederhana yang sebelumnya telah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015. Pada dasarnya, Perma ini banyak mengandung norma-norma baru dan menjadi ciri khas tersendiri dari prosedur gugatan sederhana. Seperti halnya para pihak tidak berkenan untuk mengajukan replik, duplik, eksepsi, provisi, dan rekovensi, yang mana pada dasarnya hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Maka dalam hal ini adanya pembatasan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana beralih pada lembaga upaya hukum yang bernama keberatan, yang mana sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Upaya hukum tersebut berfungsi apabila tergugat yang telah hadir pada persidangan pertama namun tidak hadir pada persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah, maka gugatan akan diperiksa oleh hakim secara kontradiktor. Dan jika kondisi tersebut terjadi, maka tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan keberatan atas putusan hakim tersebut. Terkait dengan jangka waktu mengajukan keberatan telah tertuang pada pasal 22 ayat 1 Perma Gugatan Sederhana, di mana telah ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan adalah 7 hari kerja sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir dan 7 hari kerja sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan. Adapun jangka waktu pemeriksaan keberatan terhitung setelah panitera menyatakan bahwa permohonan keberatan telah lengkap, maka panitera akan mengirimkan pemberitahuan keberatan tersebut kepada termohon paling lama 3 hari sejak permohonan diterima. Kemudian pihak termohon dapat menyampaikan kontra memori keberatan paling lambat 3 hari sejak termohon menerima pemberitahuan keberatan. Dan terkait dengan pengucapan keputusan oleh majelis hakim, maksimal iakah diberikan waktu 7 hari kerja. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 27 Perma Gugatan Sederhana. Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa jangka waktu yang telah ditentukan upaya hukum keberatan merupakan upaya hukum yang memiliki jangka waktu tercepat dibandingkan dengan upaya hukum dalam perkara perdata biasa. Hal ini sebagaimana dengan prinsip gugatan sederhana itu sendiri, yaitu memiliki asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya murah. SOP penyelesaian permohonan keberatan perkara gugatan sederhana ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bandung. Yang pertama diawali oleh petugas meja 1 menerima formulir memori keberatan dengan berisikan alasan-alasan keberatan sejumlah 5 rangkap dari pemohon, kemudian meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan, kemudian menyerahkan berkas ke meja 2, kemudian membuat akta pernyataan keberatan. Kemudian pihak panitera menandatangani akta pernyataan keberatan.
Kemudian, petugas meja 1 menyerahkan satu lembar akta pernyataan keberatan kepada pemohon dan mencatat permohonan keberatan kepada buku register gugatan sederhana. Panitera pengganti akan memerintahkan jurusita pengganti untuk memberitahukan permohonan keberatan. Kemudian, membuat surat pemberitahuan keberatan dan jurusita atau jurusita pengganti akan melaksanakan pemberitahuan keberatan dan menyerahkan memori keberatan dengan rentang waktu 2 hari. Selanjutnya, jurusita atau jurusita pengganti akan menyerahkan rilis pemberitahuan ke meja 2. Petugas meja 2 akan melampirkan rilis pemberitahuan ke dalam berkas perkara. Petugas meja 2 akan mencatat tanggal pemberitahuan keberatan dan penyerahan memori keberatan ke dalam buku register perkara gugatan sederhana serta mengisi aplikasi SIPP. Petugas meja 2 akan menerima kontra memori keberatan dari termohon. Petugas meja 2 akan mencatat tanggal penerimaan kontra memori keberatan dalam buku register gugatan sederhana dan mengisi aplikasi SIPP. Petugas meja 2 akan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk menyampaikan kontra memori keberatan kepada pemohon. Jurusita atau jurusita pengganti akan membuat relasi pemberitahuan kontra memori keberatan. Jurusita atau jurusita pengganti akan melaksanakan pemberitahuan kontra memori keberatan yang diberi jangka waktu maksimal adalah 2 hari. Jurusita atau jurusita pengganti akan menyerahkan rilis pemberitahuan kontra memori keberatan kepada meja 2 dan petugas meja 2 akan mencatat tanggal penyerahan kontra memori keberatan dalam buku register perkara gugatan sederhana dan mengisi aplikasi SIPP. Selanjutnya, petugas meja 2 akan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk menyampaikan surat pemberitahuan INZEK. Jurusita atau jurusita pengganti akan membuat surat pemberitahuan INZEK. Jurusita atau jurusita pengganti akan melaksanakan pemberitahuan INZEK kepada para pihak dengan maksimal waktu 2 hari. Jurusita atau jurusita pengganti akan menyerahkan rilis pemberitahuan INZEK kepada meja 2. Petugas meja 2 akan mencatat tanggal penyerahan rilis pemberitahuan INZEK dan akan mencatatnya dalam buku register perkara gugatan sederhana dan mengisi aplikasi SIPP. Petugas meja 2 akan menyiapkan kelengkapan dari berkas, yaitu belangko penetapan penunjukan majelis hakim, belangko penunjukan panitera pengganti, belangko penunjukan jurusita pengganti, dan belangko penetapan hari sidang. Petugas meja 2 akan mencatat perkara tersebut ke dalam buku ekspedisi perkara. Petugas meja 2 akan menyerahkan berkas perkara kepada panitera atau wakil panitera. Panitera atau wakil panitera akan meneliti kelengkapan berkas perkara dan memberikan paraf pada belangko penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti. Dan yang terakhir, panitera atau wakil panitera akan menyerahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan mempelajari berkas majelis hakim serta menandatangani belangko penetapan penunjukan majelis hakim dan mengisi aplikasi SIPP. Kemudian, mengembalikan berkas perkara kepada panitera atau wakil panitera untuk menunjuk panitera pengganti dan menandatangani belangko penunjukan panitera pengganti. Kemudian panitera mencatat berkas perkara pada buku register gugatan sederhana, menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada ketua majelis, dan kemudian ketua majelis akan menetapkan hari sidang pertama dengan acara pembacaan putusan. Kemudian panitera pengganti akan menerima berkas perkara dari hakim ketua majelis, kemudian akan meminta perincian biaya kepada kasir sebelum putusan diucapkan. Kemudian panitera atau wakil panitera akan membuat perincian keberatan dan menyerahkan kepada panitera pengganti. Kemudian majelis hakim akan membuat putusan dan membacakan putusan pada hari sidang yang telah ditentukan. Dalam jangka waktu 7 hari, kemudian panitera pengganti akan menyalin putusan memasukkan datanya kepada aplikasi SIPP. Kemudian, petugas meja 2 akan mencatat tanggal dan amar putusan ke dalam buku register gugatan sederhana, memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk memberitahukan putusan kepada para pihak. Kemudian, jurusita atau jurusita pengganti akan membuat surat pemberitahuan putusan kepada para pihak, melaksanakan pemberitahuan putusan kepada para pihak, menyerahkan rilis pemberitahuan putusan kepada panitera pengganti, melampirkan rilis pemberitahuan putusan ke dalam berkas perkara. Kemudian, panitera pengganti akan meminutasi perkara. Petugas meja 2 akan menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan putusan siap diserahkan kepada para pihak. Petugas meja 2 akan mencatat dalam buku register perkara gugatan sederhana dan memasukkannya dalam aplikasi SIPP, kemudian menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut kepada bagian hukum untuk diarsipkan. Menurut penulis, Pengadilan Agama Bandung sudah sangat baik dan tepat dalam mengimplementasikan Perma Nomor 2 Tahun 2015, Perma Nomor 4 Tahun 2019 dalam menerapkan prosedur gugatan sederhana khususnya dalam standar operasional prosedur penyelesaian permohonan keberatan perkara gugatan sederhana ekonomi syariah, termasuk pembagian tugasnya. Walaupun gugatan sederhana yang masuk pada tingkat upaya hukum keberatan di Pengadilan Agama Bandung terhitung masih sangat sedikit, namun Pengadilan Agama Bandung telah mempersiapkannya dengan proporsional agar proses penyelesaian berjalan sebagaimana prinsip gugatan sederhana yaitu cepat, murah, dan sederhana.